Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasira Sulingallo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang uji persyaratan dalam penelitian serta uji hipotesis. Nah, statistik mendefinisikan sebagai fakta-fakta terbentuknya angka yang terangkum dalam tabel-tabel atau kumpulan angka pada tabel yang menerangkan suatu fenomena. Nah, statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, mempresentasikan data. Nah, di dalam uji persyaratan dalam penelitian ini ada yang namanya uji homogenitas, uji normalitas, dan juga uji linearitas. Nah, yang pertama itu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Nah, pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya. Nah, memiliki variasi yang sama juga. Nah, jadi dapat dikaitkan bahwa uji homogenitas ini itu bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variasi yang sama atau tidak. Seperti itu. Nah, uji homogenitas dilakukan sebagai persyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Nah, asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA, yaitu variasi dari beberapa populasi adalah sama. Nah, uji homogenitas data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Nah, uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik. Nah, seperti uji komparatif atau penggunaan ANOVA dan uji independen sampel atau t-test dan sebagainya. Nah, penelitian ini menggunakan aplikasi IBM atau IBM SPSS 22.0 Statistic for Windows. Nah, dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas jika nilai signifikan atau 0,05. Nah, variasi dua atau lebih kelompok populasi data tidak sama. Jika nilai signifikan atau 0,05, variasi dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Selanjutnya ada kegunaan dari homogenitas. Nah, uji homogenitas ini pengujiannya itu dia mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Nah, statistik uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi sama atau tidak. Nah, uji ini tuh biasanya dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen. Uji homogenitas ini juga digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian homogenitas. Nah, pengujian homogenitas varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Nah, tujuan dilakukan uji ini itu untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Nah, kesamaan sampel ini dibuktikan dengan adanya kesamaan variasi kelompok-kelompok membentuk sampel tersebut. Nah, untuk mengetahui homogenitas populasi digunakan variasi sampel untuk menaksir parameter-parameter populasi ini. Untuk menguji hipotesisnya dapat digunakan suatu uji statistik sederhana rasio F.
Nah, selanjutnya itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Nah, melalui uji ini itu sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu distribusi normal atau tidak normal. Nah, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang distribusi normal atau berbeda dalam sebaran normal. Nah, distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median berada di pusat. Nah, distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik terbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Nah, selanjutnya ada kegunaan uji normalitas. Nah, uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Nah, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Data yang normal dalam pendistribusiannya. Jadi tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah uji normalitas. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk uji normalitas data, antara lain seperti kertas pulang normal, uji sin kuadrat, uji Lilliefors. Dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Nah, uji normalitas merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut membentuk kurva normal atau tidak. Nah, melakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun dalam hal ini dapat dibatasi pada 3 cara yang tadi saya sebutkan, yaitu kertas pulang normal, sin kuadrat, dan uji Lilliefors. Nah, yang pertama tadi itu ada uji normalitas dan uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini adalah uji normalitas secara non parametrik. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Nah, hipotesis yang dilakukan adalah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau HO. Nah, melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal atau H1. Nah, kelebihan uji Lilliefors adalah penggunaan atau perhitungan yang sederhana. Nah, secara cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil atau N banding 4. Nah, ada beberapa langkah untuk melakukan uji normalitas dengan uji Lilliefors ini. Yang pertama itu susunlah data dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah itu kita harus periksa datanya. Setelah itu susun frekuensi kumulatifnya. Nah, dari periksa data itu ada beberapa kali munculnya bilangan-bilangan yang muncul. Nah, dari bilangan-bilangan itu kita harus menulis frekuensi yang muncul. Nah, selanjutnya itu ada hitunglah
hitunglah proporsi empiris atau observasi. Nah, setelah kita menulis frekuensinya, setelah itu menyusun frekuensi kumulatifnya, lalu kita observasi berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya ada hitunglah nilai Z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z. Nah, selanjutnya menghitung theoretical proportionnya. Yang ketujuh itu ada membandingkan empirical proportion dengan theoretical proportion. Yang terakhir itu carilah selisih terbesar di luar titik observasi. Gitu. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dengan kertas peluang normal. Nah, pengujian normalitas dengan kertas peluang normal dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Nah, sumbu mendatar skala tersebut linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor batas atas skala interval. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dengan menggunakan rumus Q kuadrat. Nah, uji normalitas dengan menggunakan rumus Q kuadrat ini juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, ada rumus Q kuadrat yang digunakan ada di sini. X2-nya itu adalah harga Q kuadratnya. FO itu frekuensi hasil pengamatan, FH frekuensi yang diharapkan. Nah, K-nya ini itu banyaknya kelas interval. Nah, sebelum rumus Q kuadrat digunakan untuk uji normalitas, terlebih dahulu ada beberapa besaran yang harus dihitung. Nah, adapun langkah-langkah yang harus digunakan dalam menggunakan rumus Q kuadrat untuk uji normalitas ini. Yang pertama itu susun data ke dalam daftar distribusi frekuensi. Yang kedua itu hitunglah harga rata-rata dan simpangannya. Yang ketiga itu tentukan batas kelas atas dan batas kelas bawah setiap kelas interval. Yang keempat itu hitung skor Z berdasarkan harga rata-rata, simpangan baku, dan batas kelas interval. Yang kelima itu berdasarkan tabel Z C ditentukan luas di bawah kurva untuk setiap batas kelas interval dan berdasarkan luas hitungan selisih luas batas interval yang terdekat serta dikalikan dengan angka 100 untuk memperoleh frekuensi harapan. Yang terakhir itu barulah kita dapat menghitung harga Q kuadratnya dari hasil perhitungan di atas tadi. Nah, selanjutnya ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidak suatu distribusi data penelitian. Nah, uji linearitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Nah, hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih. Nah, dapat digunakan atau tidak. Nah, apabila hasil uji linearitas dapat kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada kegunaan uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, uji ini biasanya dilakukan uji linearitas ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis kolerasi atau
regresi linear. Nah, selanjutnya itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Nah, dalam statistik sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan atau sesuai dengan batasan probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Mungkin ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan kalimat. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.